Shalom Aleihim, Beshem Hamasya, selamat malam dan selamat berjumpa kembali kita pada CAF ya, atau CAF Channel. Kita di dalam perjumpaan ini kita akan membahas bersama tentang pengajaran Trinitas dalam Perjanjian Lama. Jadi bagaimana Allah yang sebagai Allah yang Trinitas itu menyatakan dirinya, dan di dalam Perjanjian Lama itu kita akan belajar bersama. Dan untuk itu saya akan menyapa pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Bro Raf Van Sonen. Shalom Bro Raf, apa kabar? Ya, Alehem, shalom. Ya puji Tuhan ya, semua diberi kesehatan yang baik kita semua, dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan yang akan dibawakan oleh Bro Raf Van Sonen. Silakan Bro, mungkin ada yang mau disampaikan dulu pembukaan sebelum masuk ke materi, silakan. Ya, sebelum saya mulai, izinkan saya menyebut kalimat kemenangan kita ya, yaitu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Amin. Ya, malam hari ini saya kembali memaparkan salah satu doktrin fundamental dasarkan iman yang diyakini oleh kekristenan, dan termasuk juga yang diyakini oleh Yudaisme kuno, itu. Jadi Yudaisme daerah di mana praeksistensi Yesua, orang-orang Israel kuno itu meyakini dan mempercayai ada hal, salah satu doktrin bagi mereka yang meskipun itu sebelum mereka tidak menyebutkan dengan istilah yang namanya Trinitas, melainkan menyebutkan dengan istilah Hakados Baruhu. Dalam artian itu keesaan Allah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Godhead, gitu. Jadi di sini saya akan memaparkan apa definisi beserta pemaparan yang ada di dalam Perjanjian Lama, khususnya terkait dengan doktrin Allah Tritunggal, gitu. Dan ini sangatlah penting untuk kita ketahui, karena kenapa? Nanti kita akan mengetahui apa tujuan Yeshua atau Yesus datang ke dunia, dan juga ada kaitannya itu dengan karya keselamatan, di mana antara Bapa dan Anak dan Ruach Kodes atau Roh Kudus itu terlibat dalam satu misi, yaitu misi keselamatan, gitu. Dan juga membicarakan bagaimana Allah yang Esa itu seperti apa, gitu. Ya, lanjut Bu. Nah, dari sini saya memaparkan ya, yaitu di mana Trinitas kerap kali banyak yang mengutip tentang Kejadian 1 sampai 3 gitu ya. Nah, apakah di dalam Kejadian 1 khususnya ya, apakah ada kaitannya dengan Trinitas gitu kan? Kalau berdasarkan dengan iman dan juga berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab suci, baik dari kejadian sampai Wahyu, bahkan dari Wahyu sampai Kejadian, itu berkaitan dengan yang namanya Allah Tritunggal, ya, gitu. Karena kenapa? Di mana khususnya di dalam Perjanjian Lama itu selalu ada oknum-oknum yang bermunculan, yaitu seperti penampakan seperti yang dialami oleh Adam, gitu. Dimana kalau kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat ke-8, di situ dikatakan Tuhan berjalan, terdengarlah kaki Tuhan sedang berjalan, gitu. Ini adalah di mana wujud
teofani atau kehadiran Allah itu berada di mana Adam masih di dalam Taman Eden. Begitu juga dengan Abraham. Ketika kita melihat di dalam Kejadian 15, di situ tertulis Tuhan menampakkan dirinya. Begitu juga di dalam Kejadian 17, Tuhan menampakkan diri. Terus Kejadian 18, Tuhan menampakkan diri juga. Itu pun juga di dalam Kejadian 22 sama Tuhan menampakkan diri gitu. Dan juga seperti yang dialami oleh Nabi Yakub, juga Tuhan berada di sebelah Yakub, itu berdiri di sebelah Yakub gitu. Dan juga dialami oleh Musa ketika di Gunung Horeb, yaitu Tuhan menampakkan diri dalam wujud pohon yang terbakar. Begitupun juga yang dialami oleh Manoah, yaitu sebelum kelahiran Simpson, di mana malaikat Tuhan ditanya, siapakah namamu? Dan dijawab, bukankah nama itu ajaib? Itu. Dan ketika membangun mezbah dan malaikat Tuhan berada di mezbah tersebut, dan secara sadar, Manoah mengatakan, bukankah kita telah melihat Allah? Nah, ini adalah salah satu contoh oknum-oknum yang bermunculan di dalam perjanjian lama, gitu. Baik dalam wujud seperti tiang awan, yang bisa dialami oleh Musa, tiang awan dan tiang api, semak yang terbakar, terus nampak seperti 3 orang yang dialami oleh Abraham, yaitu di dalam Kejadian 18. Terus habis itu alias yang serupa juga yang dialami oleh Yakub, yaitu malaikat. Jadi dari sini membuktikan bahwa ada yang harus kita ketahui, apa maksud ini semua yang bermunculan. Nah, meskipun menegaskan dalam kehadiran Trinitas pada setiap halaman atau setiap lembaran kitab suci itu memang mudah gitu loh. Bahkan membedakan modus kehadiran Allah Tritunggal dalam sebagian bagian kitab suci, dan itu pun dilihat memang mudah dibaca namun rumit, susah, sukar untuk dipahami gitu. Karena kalau kita melihat di dalam perjanjian lama itu memang berwujud proper type. Ada nubuatan, ada penglihatan, serta ada yang namanya gambaran gitu. Nah, jika membaca yang lebih lama gitu ya, dari Kejadian 1, lebih cenderung menjadi korban interpretasi yang berlebihan, atau bisa dikatakan lihat lebih banyak tentang Trinitas daripada yang dibuktikan oleh bagian tertentu gitu. Begitupun juga dengan yang kontemporer, itu juga lebih cenderung menjadi masa dari interpretasi yang kurang. Dan ini yang terap kali yang bagian yang kontemporer itu sering dibombardir, diserang berkali-kali oleh pihak luar yang terkait dengan doktrin Tritunggal. Bahkan sering dituduh, difitnah, mengatakan kita menyembah Allah. Padahal tidak seperti itu. Bahkan Judaisme pun yang sekarang, Judaisme rabbinik, hal yang sama. Menuduh kekristenan itu menyembah Allah. Padahal kita memakai kitab suci yang sama, yaitu Perjanjian Lama. Tanpa disadari oleh mereka, ada oknum-oknum yang bermunculan. Dan nanti saya akan membuktikan bagaimana kebingungan antara para rabi sendiri mengenai kitab sucinya. Terkhusus
terhadap kitab Taurat Musa yang berkaitan dengan oknum yang bermunculan ketika yang dialami oleh Musa di Gunung Sinai, gitu. Ya, dari sini kalau kita melihat Trinitas itu adalah salah satu wujud di mana bagaikan seperti harta yang terpendam, harta yang tersembunyi, gitu. Maka dari itu kalau kita lihat seperti contohnya perjanjian lama gitu ya, dikatakan bahwa bukankah Trinitas tidak ada dalam perjanjian lama dan hadir dalam perjanjian baru. Jadi seolah-olah mengatakan bahwa perjanjian lama itu nggak ada, yang ada hanya perjanjian baru, seperti itu. Padahal kontras itu relatif kedua wasiat atau perjanjian tersebut itu ada cara kehadiran Allah Tritunggal, tetapi keduanya adalah cara yang berbeda dari kehadiran Trinitas. Trinitas itu kalau di dalam perjanjian lama ya masih ya katakan tadi itu tersembunyi. Itu yaitu bagaimana setiap kali munculnya oknum-oknum yang ada di dalam Taurat Musa, para nabi-nabi maupun di kitab narasi gitu, yaitu Ketuvim kalau di Yahudi gitu. Dan juga terwujud di perjanjian baru, di mana yang dijelaskan oleh Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 40 mengatakan, jikalau inilah kehendak Bapakku bahwa ia akan mengenal anak. Ya ini anak, dan itu di dalam Yohanes 1 ayat 18 juga mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, hanya bisa melihat anaknya yang tunggal yang duduk di pangkuan Bapa, gitu. Jadi ini di mana bukti Allah Tritunggal itu terwujud di dalam perjanjian baru. Nah, dari itulah kalau dilihat dari esensi keberadaan Allah Tritunggal atau kebagaimana Allah Tritunggal di dalam perjanjian lama, itu bagaikan seperti harta karun, gitu. Harta karun yang tersembunyi, yang susah untuk dicari, yang susah untuk ditemukan, gitu. Maka dari itu seperti yang tertulis di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Matius 13 ayat 44, Kolose 2 ayat 2 sampai 3, gitu. Yaitu menginterpretasikan, menjelaskan bahwa kehadiran yang tersembunyi itu atau yang terselubung, gitu, yang hanya dapat kita hargai sepenuhnya dalam terang atau kehadiran yang nyata Tritunggal dalam yang baru, seperti yang dimaksud oleh ayat itu tersebut. Maka dari itulah kehadiran tersembunyi yang hanya dapat kita hargai sepenuhnya dalam terang, kehadiran nyata Tritunggal di dalam perjanjian baru, gitu. Jadi disingkapkan di dalam perjanjian baru apa maksud semua yang kerap kali bermunculan, serta apa yang dimaksud di dalam Mazmur seperti yang kita kenal mengatakan bahwa Allah adalah gunung batuku. Jadi kalau dilihat secara literal, kalau berpikir secara sempit, mengatakan bahwa emangnya Tuhan itu gunung batu, kan seperti itu, gitu loh. Ya ini yang transcend dalam berpikiran seperti ini, gitu. Jadi kita bisa melihat bermunculan berbagai makna, bahkan berbagai arti dari setiap lembaran maupun setiap ayat demi ayat, seperti itu. Ya lanjut, Pak. Nah, contohnya ini kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 berdasarkan teks Ibrani, yaitu di sini dibacakan bahwa Bereshit bara Elohim et hasa mayim wa aret. Dikatakan bahwa sebenarnya bukan pada mulanya ya, melainkan
sejak permulaan. Sejak permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Gitu. Nah, kalau dilihat dari teks secara grammar Ibrani, di situ kalau kita lihat di sebelah kiri itu ada bed dan rest. Bed dan rest itu kalau dilihat dari bahasa Aramaik itu adalah bar. Bar artinya itu anak. Kalau bahasa Ibrani-nya itu ben. Kalau bahasa Arabnya itu bin. Seperti itu. Jadi kalau secara teologis, bahkan secara grammar, secara bahasa Aramaik itu adalah anak gitu. Nah, bagaimana kata rest di situ merujuk pada roh? Di situ dilihat di mana kalau kita melihat berdasarkan runtutan huruf per huruf semasa penciptaan, yaitu semasa 6 hari. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 sampai 31 ya, di situ kan 6 hari gitu. Dan ayat pasal yang kedua itu 7 hari gitu. Allah bersahabat gitu. Nah, dihitung dari bed itu dihitung sebanyak 6 kali itu akan bertemu dengan huruf res gitu. Dan res itu dihitung secara maju 6 hari, 6 huruf itu akan bertemu dengan alef. Jadi alef, res itu dikaitkan secara grammar. Res itu identik dengan kata ruah dan alef itu identik dengan kata hafi, atau ava gitu. Maka dari itulah kalau digabungkan antara bet, res dan alef itu akan ditemukan bahwa di situ adalah anak, ruah, atau roh, dan Bapa. Di mana satu kesatuan ini tidak dapat dipisahkan, maka dari itu tertulis di situ adalah Elohim. Elohim pakai kata imbuhan im itu adalah jamak. Itu bukan plural. Kalau sifat bukan singular. Nah, kalau bersifat singular itu bukan memakai istilah kata Elohim, melainkan Eloel, Eloa, Elohe gitu. Makanya contoh seperti di dalam kalau dilihat dari teks Ibrani ya, yaitu di dalam Yesaya 2 ayat yang ketiga, di situ kan tertulis Allah Yakub. Itu kalau dibaca dalam teks Ibrani-nya itu adalah Eloah Hayakov gitu. Jadi itu adalah bersifat singular gitu. Dan itu pun juga kalau dilihat dari Keluaran, kalau bersifat plural itu kalau kita lihat di dalam Keluaran 20, di situ kan tertulis jangan engkau menyembah kepada Allah lain. Itu kalau dilihat dilihat dari bahasa Ibrani-nya itu Elohim. Jadi bersifat itu adalah jamak gitu. Maka dari itulah dari kejamakan di dalam Allah yang Esa itu terdapat firman dan rohnya, di mana firman dan rohnya itu sama-sama kekal, yang tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Dengan tujuan apa? Firman itu bertujuan untuk di mana Allah itu mempunyai kuasanya, Allah mempunyai kehendaknya, Allah mempunyai keotoritasannya. Dipun juga dengan roh itu berbicara di mana Allah yang hidup itu senantiasa, di mana Allah yang esa di dalam masa kekekalannya itu mempunyai kehidupan. Maka dari itulah sangatlah jelas di mana dikatakan di dalam kitab suci bahwa Allah yang kita sembah adalah bukan Allah yang mati, melainkan Allah yang roh. Di mana Allah yang esa itu memang mempunyai roh, yaitu dia adalah sumber dari segala kehidupan. Yaitu juga dengan firman-Nya, di mana Allah itu
mempunyai segala keotoritasan dan mempunyai segala kehendak dan kekuasaan. Seperti itu. Jadi ketiganya tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan. Itulah kehakikatan yang secara keesaannya. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya adalah Allah Tritunggal. Bapa yang mempunyai firman-Nya, yang mempunyai keotoritasannya, menciptakan langit dan bumi dan mencurahkan segala unsur kehidupan. Maka dari itulah yang menciptakan adalah Allah Tritunggal. Seperti yang tertulis di dalam Ayub 33 mengatakan roh Allah yang menghidupkan aku, yang menciptakan aku. Demikian juga di dalam Mazmur 33 ayat 6 dikatakan firman Tuhan menciptakan aku. Seperti itu. Jadi sangat jelas menciptakan langit dan bumi. Itu adalah Allah Tritunggal. Seperti itu. Ya, lanjut, Bu. Nah, dari pengakuan dasar iman di dalam Alkitab Ibrani memang dibacakan oleh orang Yahudi gitu. Contohnya seperti Ulangan 6 ayat 4 yang seperti yang saya katakan tadi gitu. Dengan jelas menyatakan monoteistik dalam masyarakat politeistik gitu. Nah, arti mengatakan Shema ini mengatakan bahwa mengumumkan Tuhan sebagai satu dalam pernyataan mendasar dan mutlak. Itu tegas, itu mutlak gitu. Di mana Allah Tuhan itu Esa itu secara mutlak gitu. Dan itu mempunyai unsur-unsur latar belakang tersendiri di mana Musa memperingatkan kepada bangsa Israel di mana bangsa Israel kerap kali jatuh terhadap penyembahan yang tidak dikenal oleh nenek moyang kita, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu membuat lembu emas di Gunung Sinai serta menyembah kepada dewa Molok, di mana dewa yang diyakini sebagai dewa tertinggi di tanah Kanaan. Itulah sebabnya Musa memperingatkan bahwa Allah yang kalian sembah bukanlah Allah yang secara teritorial maupun Allah yang kalian buat, melainkan Allah yang kalian sembah itu adalah Allah yang esa, di mana keesaannya itu mempunyai keotoritasan yang telah menyelamatkan kamu dari tanah perbudakan dan mempunyai kehidupan. Seperti itu. Ya, lanjut. Ya, ini seperti bacanya itu Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad itu. Jadi ini akan dilihat memang identik seperti monoteistik gitu. Tapi kalau dilihat secara sistem grammar teks Ibraninya itu ada apa ya, kalau dikatakan kejanggalan kurang etis ya. Ada yang unik di di kalimat tersebut. Uniknya di mana? Yaitu merujuk kepada Adonai Eloheinu. Itu. Kenapa di situ tertulis Eloheinu? Padahal kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 tadi, di situ dikatakan Elohim. Gitu. Ya kan? Dan ini yang bikin ada salah satu rabi yang tersadarkan bahwa ada 3 tingkapan. Gitu. Nanti saya akan buktikan siapa rabinya. Dan itu adalah di mana rabi ini yang dihormati oleh kaum Yahudi dan dia salah satu murid dari Rabi Akiva yang notabene itu ahli terhadap mistik. Nah, itu kalau kita dengar ya, yang terap kali sekali dengar, yang namanya itu kabalistik, kabalah gitu. Ya, lanjut tuh.
Nah, seperti ini, apakah pernyataan lama ini memungkinkan adanya kepercayaan pada Trinitas, atau apakah itu dikecualikan menurut tradisi? Penting yang untuk dicatat bahwa para penulis perjanjian baru juga menyatakan Allah itu Esa. Memang Allah itu memang Esa. Gitu. Tidak ada yang Alkitab tertulis Allah itu tiga. Kalau yang menuduh mengatakan Allah itu tiga, suruh buktiin. Mana? Teks Alkitab mana yang mengatakan Allah itu tiga? Gitu. Di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, selalu tertulis Allah itu Esa. Gitu. Kalau di dalam perjanjian baru contohnya seperti 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6. Jadi dikatakan tiada ilah lain selain Allah yang Esa. Gitu. Seperti yang Rasul Paulus katakan, Allah itu Esa dan Esa pula dia di antara manusia dan Allah melalui kemanusiaan Kristus Yesus, yaitu di dalam 1 Timotius 2 gitu. Konsisten tertulis Allah yang Esa gitu. Bahkan dari sini statement ini mereka tidak melihat mau mengungkapkan ini sebagai kontradiksi dengan pemikiran Trinitas yang mereka patuhi gitu. Dan memang kalau ditanyakan apakah Trinitas itu Allah yang Esa, justru Trinitas itu memaparkan, menjelaskan kebagaimanaan Allah yang Esa itu, di mana Allah itu mempunyai firman beserta rohnya, di mana firman dan rohnya itu tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Itulah Allah yang Esa. Gitu. Bahkan kalau digambarkan dengan jenis apapun sih, kalau misalnya kan seperti kali kan secara umum ya, kan selalu katakan seperti tubuh, jiwa dan roh kan gitu kan. Itu kalau dilihat itu nanti jatuhnya itu ke panteistik gitu. Itu pernah dilarang oleh salah satu bapak gereja, di mana Origenes itu menggambarkan Allah Tritunggal itu dengan bentuk seperti layaknya matahari, di mana matahari itu memancarkan cahayanya dan menyinari gitu. Dari sini dicekal, dilarang oleh salah satu bapak gereja, yaitu namanya Bapak Irenaeus gitu. Nah, karena kenapa? Karena Allah yang Esa itu tidak dapat disamakan garis segala sesuatu apapun gitu. Karena Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah itu secara unik, secara luas, di mana keberadaan Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu gitu. Sedangkan dari kita sendiri itu kan terlingkupi ruang dan waktu. Nah, jangan sampai Allah yang Esa yang tidak terlingkup oleh ruang dan waktu dipaksa dengan pemikiran kita yang terlingkup dengan ruang dan waktu, itu nanti ranahnya kemana? Itu ranahnya nanti terhadap penghujatan, di mana Allah itu disamaratakan dengan ciptaannya. Ya ini yang sangat keliru seperti itu. Jadi beberapa orang berpikir bahwa ajaran Trinitas hanya dapat ditemukan dalam perjanjian baru. Gitu. Tetapi apakah pandangan perjanjian lama tentang ketuhanan sesuai dengan Trinitas? Nah ini akan saya buktikan berdasarkan ayat-ayat yang kebingungan yang dialami oleh para rabi, serta penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh para scholars atau sarjanawan Judaisme ya. Ini Yahudi asli, bukan Yahudi KW gitu. Yang kerap kali bermunculan gitu ya. Yuk lanjut. Nah, seperti contohnya ini ya, kiasan tentang
Trinitas dalam pengertian nama itu. Ya ini, seperti yang saya katakan tadi, yang saya paparkan, yaitu nih, dalam Ibrani istilah umum yang digunakan untuk menyebut Allah adalah Elohim, bentuk jamak dari El atau Eloah, gitu. Bentuk jamak ini sering ditafsirkan sebagai indikasi Trinitas, gitu. Karena ini apa? Bersifat jamak, itu. Tapi menyatakan bahwa bentuk jamak dari kata Elohim adalah bukti dari Allah Tritunggal adalah tidak benar karena alasan sederhana bahwa istilah ini digunakan untuk merujuk Allah yang hidup, yang benar, serta bisa dikaitkan dengan dewa-dewa kafir. Itu dewa-dewa apa? Makanya seperti tertulis di dalam Ulangan itu kan, jangan engkau menyembah Allah lain di hadapanku. Itu tertulis Elohim. Gitu. Jadi para ilah-ilah atau para Allah gitu ya, Allah lain itu tertulis Elohim gitu. Nah makanya kata Elohim ini unik gitu dalam fleksibilitasnya gitu. Kata itu dapat digunakan baik dalam arti tunggal maupun jamak sebagai nama diri dan nama umum sebagai sebutan Allah untuk Israel maupun rujuk kepada Allah lain. Itu. Ayo lanjut itu. Nah, seperti contoh ini kalau kita lihat di dalam Rut ya. Rut 1 ayat 15 dan 16 gitu ya. Di situ tertulis dewa-dewa atau Allah-Allahnya gitu. Itu tertulis Elohim kalau di teks Ibrani gitu. Dan juga seperti tertulis ini, aku akan menginap, umatmu akan menjadi umatku, dan Allahmu Allahku. Jadi Elohim, Elohim itu. Seperti itu. Jadi tertulis Elohim. Contohnya seperti ini di dalam Rut 1 ayat 15-16. Itu. Ya lanjut, Pak. Halo, lanjut. Ya, ini. Ya seperti ini. Seperti yang tertulis kata kita gitu, atau kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu naaseh gitu. Kalau di dalam perjanjian lama, kata kita itu bermunculan sebanyak 4 kali gitu. Yaitu di dalam contohnya seperti Kejadian 1 ayat 26 itu, terus habis itu Kejadian 3 ayat 22, Kejadian 11 ayat 7, dan Yesaya 6 ayat ke-8. Di situ kalau dilihat dari teks Ibrani itu naaseh. Naaseh dalam artian itu adalah kita. Gitu. Contohnya seperti ini. Gitu. Ya, lanjut, Bu. Nah, jadi apa yang sangat penting bahwa lem digunakan dengan kata kerja dalam bentuk tunggal atau kontradiksi kata-kata bahasa, misalnya pada mulanya Allah ya jamak, terus menciptakan tunggal langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Nah, ini yang sudah yang kebingungan dari kalangan mereka, kaum mereka itu kan kalau di dalam Yudaisme itu mengenal yang namanya, kalau tafsiran atau exegesisnya itu memakai istilah yang namanya pardes, yaitu namanya itu pesat, remes, deras, dan sot. Itu pesat itu memahami itu apa yang dimaksud dari teks dengan teksnya itu. Sedangkan remes itu
seperti penggambaran, gitu. Penggambaran atau nubuatan. Teras itu merujuk kepada saling memahami makna dari ayat-ayat tersebut. Dan Sot itu supranatural. Itu kalau di Judaisme gitu ya. Tapi kalau di dalam kekristenan tidak mengenal dengan yang namanya Pardes. Karena di zaman Yesus sendiri itu tidak mengenal yang namanya Pardes. Karena Pardes sendiri itu diciptakan oleh salah satu rabi di abad ke-12 namanya Simeon Barleon. Itu namanya bisa dikenal namanya itu Maimonides atau bisa dikatakan itu adalah Rambam. Itu dari kalangan rabbinik sendiri gitu. Jadi dari perkataan inilah terkadang dari pemikiran Yudaisme menganggap bahwa oh ini kontras terhadap tata bahasa. Karena apa? Karena selalu dikaitkan dengan yang namanya istilah Pardes itu. Gitu. Tapi kalau di dalam kekristenan itu tidak. Itu. Kekristenan selalu melihat berdasarkan ayat demi ayat dari teks apa yang dikatakan, yang tertulis dan mempunyai makna yang tersembunyi. Begitu. Ya, lanjut, Bu. Ini udah. Nah, seperti contoh yang tadi itu ya, yang mengenai Kejadian 11 ayat 7, itu tertulis Naaseh, gitu. Kita turun. Nah, ini yang ada salah satu sifat bersifat jamak dalam teks Ibrani, gitu. Karena apa? Karena kalau bersifat singular itu harusnya tertulis aku. Aku kalau dalam bahasa Ibraninya itu adalah ani, gitu. Ani, gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu adalah ane, Nah, gitu. Nah, cuman di sini tertulis kalau di dalam Kejadian 11 ayat 7 itu naaseh, kita. Gitu. Ketika Menara Babel mau diruntuhkan. Itu. Ya, lanjut, Bu. Lanjut. Ya. Nah, ya ini ini seperti ini ya. Nih, bagaimana pernyataan dari Rabi Yahudi kuno dengan sejarawan Yahudi terhadap Trinitas, gitu. Nah, ini saya akan buktikan seperti contoh seperti ini. Salah satu rabi yang terkemuka yang dihormati oleh kalangan Yudaisme yang namanya Rabi Simeon Bar Yochai atau disebut dengan istilah Simon anak Yochai. Itu. Beliau menyatakan dan menjelaskan, yaitu berdasarkan ini referensinya yang saya dapat, yaitu bukunya namanya The Wisdom of the Zohar, karya dari tulisan seorang Yahudi, yaitu namanya Isaiah Tisbi. Itu terdapat di halaman 311 sampai 312 dengan judul di narasinya itu adalah Godhead. Beliau menyatakan bahwa datang dan lihat misteri. Kata Yod-He-Vav-He. Kalau di Yahudi nyebutnya itu Hashem. Gitu. Atau Adonai. Nah, ada 3 tingkatan. Masing-masing ada sendiri-sendiri. Namun, mereka adalah satu dan begitu bersatu sehingga tidak dapat dipisahkan
satu dengan yang lain. Kalau dipandang secara kalimat pernyataan dari Rabbi Shimon Bar Yochai, kata ini tanpa disadari, ini pernyataan yang mirip seperti yang dinarasikan oleh salah satu bapak gereja yang terkenal yang menemukan dengan istilah doktrin Tritunggal, yaitu Tertullianus, mengatakan bahwa Allah dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, namun satu dari kesatuan. Jadi dalam Yunaninya itu kan mengatakan bahwa tres personae una substantia una parate, kan gitu. Nah, sama narasinya seperti ini. Ini orang Yahudi gitu, bukan akal-akalan dari bapak-bapak gereja gitu. Jadi sangatlah jelas bahwa Allah yang Esa itu tidak dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan antara firman dan rohnya di dalam diri Allah yang Esa. Gitu. Ini pernyataan dari Rabbi Shimon Bar Yochai, hidup di sekitar abad ketiga, antara abad kedua dan ketiga. Itu. Sorry ada yang bocor. Tolong di mute ya yang bocor. Ya lanjut. Ya. Oh, bentar. Oh, ada yang bocor, tolong di mute, Ada yang bocor. Oh, udah. Lanjut. Ya, seperti jadi ini pemaparan maksud yang ada di dalam The Wisdom of Research. Saya punya bukunya gitu. Dan itu sangat mahal gitu ya kalau membeli buku tersebut gitu. Di sini dikatakan apa? Mengindikasikan bahwa dalam bagian lain, Zohar mengatakan bahwa 3 tingkatan ini sebagai dalam Elohim. Gitu. Elohim ada 3 oknum substantif atau 3 personal dalam keilahian yang bersatu sebagai kesan. Gitu. Ini maksudnya kayak gimana? Ini maksudnya itu bahwa Allah yang Esa itu bisa dalam kehakikatannya itu tidak dapat dipisahkan gitu. Jadi tidak terdapat tersendiri-sendiri gitu. Melainkan berdasarkan terjalin dengan satu kehendak. Itu, satu kehendak dan satu dalam kesan. Seperti itu. Itu pernyataan dari Rabbi Shimon. Karena Rabbi Shimon Bar Yochai itu melihat bahwa ya lanjutnya Bu, ada slide-nya. Nah ini, Rabbi Shimon Bar Yochai itu mengutip bahwa Keluaran 6 ayat 4 itu ada kejanggalan tersendiri. Mengatakan bahwa di situ kenapa tertulis Elohim gitu. Kenapa nggak tertulis Elohim gitu. Ini yang menyatakan bahwa Rabbi Shimon Bar Yochai mengungkapkan bahwa ada 3 gitu. Namun dari ketiganya ini tidak dapat dipisahkan. Nah, melainkan dari satu kesatuan. Seperti itu. Dan lanjutnya, Bu. Nah, seperti ini. Bahwa pembicaraan pertama menggunakan nama siapa? Nama tunggal Allah, yaitu Yod-Heh-Vav-Heh, Adonai. Gitu. Kemudian nama jamak. Nah, harusnya jamak. Gitu. Tapi di situ apa? Elohim singular. Gitu.
Ini jamak. Itu. Harusnya kalau dilihat dikaitkan dengan kejadian 1 itu. Gitu. Dalam bentuk Elohenu. Gitu. Itu Allah kita artinya. Dan lagi-lagi ketemu tunggal. Itu. Yaitu Adonai. Itu. Dan diakhiri dengan Ehad. Kesan. Ehad atau satu kesatuan. Jadi itu. Dan maka dari itulah kebanyakan orang yang mendengar pernyataan ini menganggap makna sederhananya adalah deklarasi langsung bahwa hanya ada satu Allah. Gitu. Makanya Rasul Paulus mengatakan apa? Hanya satu Allah, yaitu Bapa. Ya kan? Itu. Pernyataan Alkitab ini diterima sepenuh hati, nggak akan diimani baik orang Yahudi maupun orang Kristen. Gitu. Meskipun penggunaan kata misterius nama jamak Allah atau Elohim itu dikasih Kanas juga membuat wahyu Allah akan hakikat kemisteriusannya sebagai tiga dalam kesatuan. Gitu. Begitu. Dari ketiganya tidak dapat dipisahkan, namun satu kesatuan. Gitu. Tapi secara indikasinya itu firman dan rohnya itu tidak dapat dipisahkan. Gitu. Jadi Bapa itu mempunyai firman beserta rohnya. Gitu. Jadi Bapa mau mengutus firman-Nya ke dalam dunia, yaitu mengambil seorang hamba. Nah itu, mengambil rupa seorang hamba kan gitu. Itu adalah bentuk kepribadiannya, gitu. Yaitu Sang Firman yang diutus. Dan begitu juga Roh Kudus yang keluar dari Bapa atas keotoritasan Sang Anak. Seperti yang Yesus katakan apa? Aku akan meminta kepada Bapa, yaitu Roh Penghibur dengan atas namaku. Itu. Jadi bisa diibarat kata bahwa Bapa mengutus firman-Nya dan firman-Nya mengutus Roh. Itu. Jadi seperti itu. Maka dari inilah tidak dapat dipisahkan. Dan ini bisa dikaitkan dengan apa? Karya keselamatan. Gitu. Jadi Bapa yang merancang, Bapa yang merancang, Anak yang melaksanakan, dan Roh yang menaungi. Gitu. Makanya di dalam 1 Petrus, Sang Soko Guru Agung sangat jelas mengatakan Bapa yang merencanakan dan Roh yang melingkupi, yang menaungi untuk senantiasa setia kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai penebus. Itu ada di dalam 1 Timotius 1 ayat kedua. Jelas, yaitu Allah Tritunggal. Itu berkaitan dengan karya keselamatan, di mana Bapa mengutus firman-Nya dan firman-Nya mengutus rohnya. Supaya apa? Supaya rohnya itu dapat menaungi orang-orang yang percaya kepada dirinya, itu senantiasa berkenan hidup secara kekudusan yang dapat layak di hadapannya. Makanya secara jelas Rasul Paulus mengajarkan bahwa hendaklah kamu hidup secara kekudusan atau mempersembahkan tubuhmu yang kudus. Itu pun juga Soko Guru Agung, hendaklah kamu hidup secara kudusan. Karena kenapa? Karena Roh Kudus itu menaungi di mana kita senantiasa menjalankan kehidupan yang sehari-hari gitu. Jadi tujuan Roh Kudus seperti itu. Dan Sang Firman itu yang menebus
di mana janji kepada Adam dan Hawa, begitupun juga janji kepada Abraham itu untuk menebus nyawa kepada kerajaan maut gitu. Jadi ini saling mengkaitkan gitu. Dan tidak dapat dipisahkan. Ya kalau ada yang dapat memisahkan, ya perlu diteliti lagi gitu. Baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi yang lebih khususnya itu bahkan ketahuan juga kalau kita melihat di dalam alat Tritunggal ya secara tersirat, yaitu di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-16. Bahkan Yesaya 63 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16 itu tersirat di mana penjelasan mengenai bagaimana kehakikatan dan keesaan Allah. Seperti itu. Ya, itu udah. Nah, berikut ini salah satu sarjanawan Yahudi yang terkenal, yaitu namanya Profesor Benjamin Sommer. Dia mengatakan bahwa perhatikan bahwa kepercayaan Kristen yang ditolak Yudaisme tidak secara khusus bersifat teologis. Satu-satunya perbedaan teologis yang signifikan antara Yudaisme dan Kristen tidak terletak pada Tritunggal, gitu. Ini pengakuan dari orang ini sendiri, gitu, bahwa Allah Tritunggal yang diimani oleh orang Kristen itu sama halnya di mana pernah diyakini oleh orang Mesopotamia kuno, tuh. Dan itu pun juga diyakini oleh orang Israel kuno, gitu. Contoh, seperti Tuhan memerintahkan Musa membangun tabernacle. Itu tujuannya apa? Untuk Tuhan itu hadir di dalam naungan hadir di tengah-tengah bangsa Israel, gitu. Dan itu pun orang-orang di luar Israel kalau ingin menyembah kepada Allah Israel itu harus beribadah ke bait suci, gitu. Dan itu pun ada bagian tersendiri di mana untuk khusus orang bangsa-bangsa lain dan ada khusus orang Israel, gitu. Makanya di dalam Yesaya mengatakan bahwa rumahku adalah rumah doa, gitu, untuk segala bangsa. Jadi diletak di mana bangsa-bangsa itu kalau ingin menyembah kepada Allah Israel itu harus melalui bait Allah, gitu. Dan itu pun berkaitan dengan apa? Di mana Israel itu adalah anak tunggalnya, gitu. Jadi beribadah kepada Allah Israel itu melalui Allah yang diimani oleh bangsa Israel, yaitu dengan bait Allah. Dan Tuhan Adonai itu adalah Bapa. Jadi seperti itu. Jadi pandangan mindset Yahudi itu seperti itu. Jadi dikatakan itu adalah ibarat itu anak. Jadi beribadah bangsa-bangsa beribadah kepada Allah yang benar, yaitu diyakini oleh bangsa Israel, itu harus melalui tanah Israel itu, bangsa Israel, yaitu bait Allah itu. Seperti itu. Untuk beribadah kepada Yod-Heh-Vaveh, Yahweh. Gitu. Nah, ini penjelasan secara jelasnya ya, secara lengkapnya katakan bahwa beberapa orang Yahudi menganggap klaim kekristenan sebagai agama monoteistik dengan kecurigaan besar, baik karena doktrin Trinitas atau kebagaimanaan tiga bisa sama dengan satu, dan karena keyakinan inti kekristenan bahwa
Allah mengambil bentuk tubuh. Namun, tidak ada orang Yahudi yang peka terhadap sumber klasik Yudaisme sendiri yang dapat menyalahkan model teologis yang digunakan kekristenan ketika mengakui kepercayaan kepada Allah yang memiliki tubuh duniawi serta Roh Kudus dan manifestasi surgawi. Karena model itu kita telah lihat adalah yang benar-benar Yahudi. Itu sebab agama yang kitab suci berisi tradisi fluiditas merujuk kepada Allah yang muncul dalam bentuk tubuh di tanah. Nah, ini yang dimaksud oleh Benjamin Sommer itu terletak kepada Kejadian 18 ayat yang pertama. Itu. Nah, yang ajarannya menekankan keragaman Shekinah. Shekinah itu kalau di dalam teologi Yahudi itu Shekinah. Kalau secara teologis itu kehadiran. Gitu. Yang pemikirannya berbicara tentang Sefirot. Nah, jadi kalau misalnya dikata seperti Tove Singer ya. Tove Singer itu kan pernah live kan ya dengan ya saya nggak mau menyebut namanya, saya udah bosan gitu ya. Mengatakan bahwa kekristenan itu menyembah tiga Allah. Dia menuding Tritunggal itu tiga Allah. Padahal mereka lupa. Mereka mempercayai yang namanya Sefirot. Kalau mengkaitkan dengan keesaan Allah, harusnya dia juga harus memahami Sefirot itu apa. Gitu. Justru Sefirot memang mempunyai bagian 10. Namanya itu Hakahokma. Gitu. Jadi tiap bagian 10 itu di dalam bulatan-bulatan sendiri itu mempunyai esensi 10 juga. Gitu. Jadi bisa dikatakan kalau berkaitan dengan jumlah, justru di dalam Yahudi itu mengimani bahwa 10 pangkat 2. Gitu. Jadi ada 100. Dan ini yang membuat kegalauan dari sejarah sarjana Yahudi ini, yaitu Benjamin Sommer, justru mengatakan bahwa jikalau Sefirot ini ada 100, apa bedanya dengan Trinitas yang diimani oleh umat Kristen? Yang terkali kita katakan ada 3. Gitu. Ya ini. Maka dari itulah Sefirot itu tidak berbeda dalam esensi teologisnya dari agama yang memuja Allah Tritunggal. Gitu. Jadi harus disandingkan. Gitu. Seperti kalau misalnya berdiskusi dengan Muslim, harus berdiskusi dengan Ranan gimana tentang keesaan dan kalam. Itu. Kalau dari Yahudi, Trinitas dengan Sefirot. Itu bahkan apa? Bahkan ketahuan. Siapa yang benar-benar Allah yang Esa sesungguhnya seperti apa. Itu. Dan itu saya memakai buku yaitu namanya The Bodies of God and the Word of Ancient Israel. Itu berada di dalam halaman 135. Lanjut tuh. Ya, Bro Devi, ini kita masih ada 20 halaman ya. Apakah saya tawarin sekarang ya. Apa kita buka sesi mungkin ada yang mau bertanya tentang materi tadi karena ini memang cukup berat ya. Atau kedua, kita lanjut tetapi ngambil esensi-esensi aja kali karena 20 halaman itu masih 1 jam lagi. Ini sudah ya gimana maksudnya gimana jadinya? Lanjut aja Bu. Tapi ambil esensi ya, esensi aja ya supaya jangan dibaca semuanya. Oke, lanjut. Yang ada kaitannya aja dengan Trinitas itu ya. Supaya nggak terlalu ya seperti yang contoh yang seperti saya katakan seperti oknum yang bermunculan yaitu ketika di dalam Keluaran 23
ayat 20 sampai 21. Ini yang di mana tertulis, sehingga aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, ya kan? Terus untuk melindungi engkau di jalan yang membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhakai kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak dapat diampuni, sebab namaku ada di dalam dia. Kalau misalnya ini malaikat, ya, mengatakan apa, sosok malaikat biasa gitu ya. Tapi kenapa di sini ada dikatakan, jagalah dirimu di hadapannya, yaitu maksudnya itu malaikat, dan dengarkanlah perkataannya, yaitu malaikat, ialah engkau mendurhakan kepadanya, yaitu malaikat, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni, yaitu malaikat, sebab namaku ada di dalam malaikat. Artinya Jadi apa? ini artinya ini adalah salah satu bentuk pengutusan. Itu kalau di Yahudi itu nyebutnya apa? Metatron gitu. Metatron, atau enggak bisa dikatakan bahwa itu malaikat Tuhan. Itu seperti yang tertulis di dalam Kejadian 22, Bu. 22 ayat 16. Itu. Di mana Kejadian 22 ayat 16. Kejadian 22 ayat 16. Oh. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau Stop. telah, Stop. Dia berkata apa? aku bersumpah demi diriku sendiri. Padahal yang bicara itu siapa, Bu? Allah, Enggak, yang bicara kepada Abraham. Ayat yang ke-11. malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Nah, kalau misalnya malaikat Tuhan itu mengatakan aku bersumpah atas diriku sendiri, pertanyaannya, siapakah yang lebih tinggi dari Tuhan? Gak ada. Enggak ada kan? Yang tertinggi itu adalah Tuhan kan? Ya. Nah, Sini jadi Teofani. itulah bentuk teofani. Inilah Stefani dalam artian itu pengutusan secara keilahian. Itu yang bersifat manifestasi. Tuh. Dan itu pun juga lanjut, Bu. Dan itu pun juga kalau kita lihat ini, ayat ini yang saya maksud. Kebingungan para rabi. Ya. Jadi kalau mengatakan tanya ke orang Yahudi, oh Yahudi aja bingung kok. Ini siapa yang berkata? Gitu loh. Kenapa di dalam Keluaran 24 ayat yang pertama dia katakan berfirmanlah ia kepada Tuhan. Musa. Berfirmanlah ia kepada Musa. Ia itu siapa, Bu? Allah. Malaikat kali ya. Allah. Hah? Malaikat Berfirman loh. oleh iya, ya. Sang firman. Nah. Sang Bapa, ayo lanjut. Bapa berfirman. Berfirman. Naiklah menghadap siapa itu? Tuhan. Nah, pertanyaannya, masa Tuhan menghadap Tuhan? Dia berfirman. Coba, Bu. Jadi Allah Kita itu tolong, Bu. berfirman. Sang Bapa berfirman kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan. Jadi dia suruh Musa untuk menghadap Tuhan. Engkau dan Harun gitu, dan 70 orang dari harusnya Israel. Jadi harusnya malaikat kan bicara kepada Musa. Harusnya kan bilangnya kan gini, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap aku. Kan gitu. Iya. Harusnya kan. Kenapa di sini tertulis Adonai? Ini siapa ini? Ini yang bikin kebingungan para Yahudi rabbinik. Berarti sang firman. Jadi Tovia Singer dan kawan-kawan ini pada bingung semua.
Bahkan Yahudi kuno itu pun juga bingung. Saya akan buktikan. Lanjut Bu, ada slide-nya itu Bu. Saya tunjukin secara sekilas saja ya. Iya, ini Nah, banyak contohnya, banget soalnya. contohnya seperti ini. Seperti dalam Sanhedrin ya. Yaitu ini tafsiran yang mengkaitkan antara dua ayat itu tadi, antara Keluaran 23 dengan Keluaran 24. Di sini dikatakan apa? Ada Raf Idit ya, Raf Idit, Rabi Idit berkata kepada Raf Idit nih, ini seorang nih, maksudnya bidat gitu. Dulu mengatakan gini, ada tertulis dalam ayat tentang Tuhan dan kepada Musa dia berkata, naiklah kepada Tuhan. Keluaran 24 ayat pertama. Orang sesat itu maksudnya bidat itu ya. Mengajukan pertanyaan. Seharusnya ia mengatakan, datanglah kepada aku. Nah, tahu nggak? Ini maksudnya ini ada ayatnya ini, Bu. Boleh minta tolong, Bu. Di Keluaran, di ayat yang ke-12, Bu. Keluaran 24 ya. Ah, yang ke-12. Keluaran 24 ayat 12. Keluaran 24 ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung. Nah, coba coba sandingkan dengan ayat yang pertama dengan ayat 12 itu. Ya, di situ dia Sang Firman mengatakan, dia berfirman kepada Nah, Musa. jadi bidat ini bertanya kepada Raf Idit mengatakan, ya, seharusnya ia mengatakan datanglah kepadaku. Terus Raf Idit berkata kepadanya, istilah ini Tuhan dalam ayat itu mengacu kepada siapa? Metatron, jadi yang mengatakan datanglah kepada Tuhan, yaitu Sang Firman itu. Malaikat Tuhan itu. Makanya, makanya kan banyak yang kebingungan. Bahkan banyak dari kalangan mereka mengatakan, oh itu Rafael, oh itu Mikael. Bohong semua. Ya. Itu bukan dimaksud oleh Musa gitu. Nah ini dan makanya tertulis dia kutip apa? Keluaran 23 ayat 20 sampai 21 itu mengatakan bahwa apa? Ayat itu maju pada malaikat Tuhan yang namanya seperti nama Tuhannya. Seperti yang tertulis, lihat aku mengirim malaikat di hadapanmu untuk menjagamu di jalan dan untuk membawamu ke tempat yang telah aku siapkan. Perhatikan dia dan patuhi suaranya. Jangan menentangnya karena tidak Dia tidak akan ada mengampuni pelanggaranmu, unip sebab namaku ada di dalam dia. namaku ada di dalam dia. Makanya kalau mengatakan oh ini adalah sang firman sangatlah jelas bahwa Keluaran 24 ayat yang pertama mengatakan naiklah itu Allah berfirman kepada Musa mengatakan naiklah menghadap sang firman yaitu merujuk kepada Keluaran 23 ayat 21 20 21 gitu. Jadi Cara Sang Firman. inilah bentuk makna dalam artian secara teologis Allah Tritunggal itu sangatlah terpengaruh di dalam perjanjian lama, khususnya dengan ayat ini. Gitu. Belum lagi di dalam kejadian 15. Belum lagi di dalam kejadian 17. Katakan Tuhan menampakkan diri dan Allah saling berinteraksi dengan Abraham. Dan ayat ke-22 mengatakan setelah Allah berfirman maka ia akan naik. Naiklah Allah meninggalkan Abraham. Oke, ini apa nih? Itu siapa lagi kalau nggak sang firman? Ya, Sang Firman ya. Itu. Metatron. Jadi
Jadi sangatlah terpengaruh doktrin Tritunggal, meskipun itu secara tersembunyi dan disingkapkan di dalam perjanjian baru. Maka dari itulah sangat jelas bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang apa? Bagaikan bagaikan harta karun Yang terpenuh. di dalam Tersembunyi perjanjian lama. Nah, tersembunyi di dalam perjanjian lama. Ya seperti itu. di dalam perjanjian baru. Nah, ya sementara itu dulu aja Bu. Mungkin Iya, tonton. cukup kali ya. Udah, ya. Ada yang mau bertanya atau nggak mau menambahkan boleh silakan. Ya, teman-teman memang cukup berat ya materi kita malam hari ini, tapi ini bisa menggambarkan kepada kita sekalian bagaimana Allah yang Trinitas itu bisa menampakkan dirinya. Jadi dia bisa teofani gitu dalam bentuk apapun. Bahkan yang kita menganggap itu adalah malaikat, ya itu adalah Sang Firman sendiri yang berbicara kepada yang serupa gitu ya dengan yang diserupakan, yaitu Sang Tuhan sendiri. Oke, terima kasih Bro Rafzonen sudah memaparkan pengajaran ini. Jadi memang harus berulang-ulang ya. Bahkan mungkin kita bisa besok kalau ada waktu bahan ini kita akan diskusikan kembali. Siang hari kita akan pakai untuk berdiskusi. Dan malam hari ini kalau masih ada pertanyaan yang agak membingungkan di dalam pemaparan tadi ya disilakan ya. Bapak Ibu silakan. Ya memang cukup berat sih, jadi memang harus ulang-ulang. Dan yang berikut kita akan juga kita juga akan membahas karena kita masuk di bulan 12, ya kita akan membahas juga tentang hal Tritunggal itu, tetapi dalam bentuk Sang Firman yang menjadi anak manusia. Ya, mungkin dalam minggu ini juga kita upayakan supaya ada. Ya silakan Bapak Ibu Endeba Endebu di Esteria, Cerita Indah, Joan, Meteor Hitam, Agape, Benny Pardede, Tom. Ya adakah yang mau bertanya? Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa, simpan aja dulu sambil pikir-pikir. Tetapi minimal kita mengetahui ya, Bro John ya, Bro Raf ya. Kita mengetahui Iya. bahwa ternyata Allah berteofani dan nampak sekali identitasnya dalam perjanjian lama. Bahkan mungkin kan masih masih belum mengetahui itu ya Bu ya. Boleh Bu datanya itu dikirim ke teman-teman itu Iya, untuk memperluas gitu ya. boleh. Oke. Uh, Ya ya gitu. teman-teman ya, saya akan Itu kirim buat ini bekal. ya. Saya akan mengirim materi ini kepada kita semua. Semoga teman-teman bisa, memang agak berat ya, tapi semoga ini bisa sedikit membantu teman-teman kalau oke. Ya sambil saya kirim, mungkin ada yang akan bertanya, silakan di unmute sendiri ya. Tambahan sedikit, Pak. Silakan Pak Johan. Sesuai dengan yang dikatakan pembicara tadi, bagus sekali menurut saya. Ya memang kalangan sebelah memang susah memahami tentang Tritunggal di dalam iman kita. Seperti pembicara katakan tadi bahwa Allah kita itu singular disebut Eloah, misalnya seperti itu. Tetapi untuk dalam bentuk plural itu disebut Elohim. Nah, terkait keluaran 23 tadi yang dibahas pembicara, ada keterkaitan dengan keluaran 3. Keluaran 3, ketika Musa ditemui oleh malaikat Tuhan dalam bentuk nyala api. Nah, di situ dikatakan bahwa, di ayat 2 dikatakan bahwa malaikat Tuhan datang kepada Musa. Tetapi di ayat 4-nya, di situ dikatakan dia adalah Tuhan sendiri. Itulah menunjukkan bahwa ini bentuk teofani dari Allah kita sendiri. Ya mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Johan, ya itu tambahan yang bagus, dan mungkin Rabzon ada untuk menambah lagi kembali juga, dan yang lain silakan ya, yang lain ya. Kalau masih ada meteor hitam, mungkin ini meteor hitam bisa menambahkan atau mungkin ada hal yang ditanyakan, silakan Pak Meteor Hitam. Ya ini yang seringkali menjadi
pertanyaan para mereka tuh di RT 6 bahwa di mana bisa merujuk kepada sang anak manusia itu, karena mereka tidak mengenal itu firman yang menjadi manusia. Nah, sehingga mereka mengait-ngaitkan tentang bahwa si baginda sudah ada sebelum dunia diciptakan gitu ya. Dan inilah yang harusnya menjadi kekuatan kita untuk bisa bercerita kepada mereka. Bahwa sejak dahulu Allah Trinitas itu sudah menyatakan dirinya gitu. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir ya, Bang Rapsonen. Ya, saya udah kirim filenya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau mengambil silakan mengambil di chat room tuh ada. Saya udah kirim ya sebagai bahan pelajaran buat kita semua. Ya silakan untuk Bang Rapsonen. Mungkin untuk closing statement ya. Baru kemudian setelah itu kita tutup. Ya, tentang ini kan kerap kali kan kita dituduh ya tanpa tidak bertanggung jawab oleh mereka gitu. Jangankan oleh mereka sendiri, bahkan Judaisme juga hal yang sama gitu. Dan tentang arti seperti ini itu menyatakan bahwa di mana Allah yang Esa itu menyatakan kekuasaannya, menyatakan dengan kuasanya itu dengan terhadap ciptaannya, yaitu melalui Sang Firman itu. Dan dia mencurahkan dengan kuasa rohnya untuk menaungi dan melingkupi segala makhluk, baik di bumi maupun di alam semesta. Maka dari itulah dengan pengertian bagaimana keesaan Allah itu justru untuk menyatakan bahwa bisa mengenal siapakah Allah yang kita sembah sesungguhnya gitu. Kalau apabila tidak mengenal Allah yang kita sembah, maka akan terlihat jelas gitu ya, di mana di dalam Hosea sendiri menyatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal aku. Demikian juga di dalam Yeremia menyatakan sungguh bodoh dan tolol umatku karena ia tidak mengenal aku. Jadi dengan adanya doktrin Tritunggal itu menyatakan kebagaimanaan Allah supaya umat yang ia kasih itu dapat mengenal secara kepribadiannya, baik mengenal Sang Firman maupun mengenal kepada rohnya itu. Jadi dengan inilah sangat jelas dan terbukti bahwa Allah yang Esa itu mempunyai keotoritasan, kekuasaan, beserta mempunyai rohnya yaitu hidup. Jadi Allah yang hidup beserta dengan keotoritasannya. Itulah Allah Tritunggal, yaitu di mana Allah yang Tritunggal ialah Allah yang Esa. Sekian dari saya, itu dulu Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Rapsonen ya. Kita gunakan waktu 1 jam 20 menit dan itu pun masih banyak yang ya harus dibahas ya. Tapi memang nanti mungkin lain kali juga kita akan buat lebih singkat lagi, lebih pendek lagi. Jadi semoga berikut kita juga masih bisa akan diskusi lebih panjang. Tapi mungkin bahan ini kita akan bawa dalam bentuk diskusi besok siang ya. Kalau ada waktu Bapak Ibu kita akan berdiskusi. Saya akan matikan ini ya. Kemudian kita akan berbicara lebih rileks.